Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida, NIM 181421343. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau yang lebih dikenal hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat atau hereditas. 1. Sel haploid dan diploid. Sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua set atau dua perangkat kromosom. Misalnya sel tubuh memiliki 46 buah kromosom yang selalu di dalam keadaan berpasangan hingga disebut diploid. 2N. Ploid berarti set atau perangkat. Sedangkan sel kelamin manusia memiliki kromosom tidak berpasangan. Maka dalam sel kelamin manusia terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja, disebut haploid dalam kurung N. 2. Genotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, genotip ditulis dengan menggunakan simbol huruf dari huruf yang paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. Setiap karakter sifat yang dimiliki oleh genotip individu dikendalikan oleh pasangan gen yang membentuk alel. Genotip yang memiliki pasangan alel sama, misalnya B besar atau B kecil, merupakan pasangan alel yang homozigot. Individu yang genotip B besar disebut homozigot dominan, sedangkan individu yang genotip B kecil disebut homozigot resesif. Untuk genotip yang memiliki pasangan alel berbeda, misalnya B besar dan B kecil, merupakan pasangan alel yang heterozigot. 3. Fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, buah rasa manis, dan sebagainya. Fenotip merupakan berpaduan dari genotip dan faktor lingkungan, sehingga suatu individu dengan fenotip sama belum tentu mempunyai genotip yang sama. 4. Sifat dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain, gen pasangannya, akan menutup peran atau sifat gen pasangannya tersebut. Dalam persilangan gen, dominan ditulis dengan huruf besar. 5. Sifat resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. 6. Intermediate. Intermediate adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induknya yang muncul sama kuat atau kodominan. Misalnya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Hasilnya keturunan berwarna merah muda. 7. Hibrid. Hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat berbeda. Misalnya, individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohibrid. Dua sifat beda disebut dihibrid. 3 sifat beda trihibrid, dan sebagainya. 8. Homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama. Homozigot dibedakan menjadi 2,
yaitu homozigot dominan, atau misalnya A besar, dan homozigot resesif, misalnya A kecil. 9. Heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang berlainan. Contohnya A besar, A kecil, dan M besar, M kecil. 10. Alel. Alel adalah gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Contohnya B besar, B kecil. B besar adalah alel dari B kecil, dan B kecil adalah alel dari B besar. 11. Parental. Parental adalah individu yang merupakan induk, biasanya diberi notasi P. 12. Filial. Filial adalah keturunan yang dihasilkan dari persilangan dua induk dan biasanya diberi notasi F besar. Selanjutnya, gen dan kromosom. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawaan sifat keturunan atau materi genetis. Misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Gen merupakan substansi sifat yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat individu. Gen mempunyai peran penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan. Misalnya pertumbuhan bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan sebagainya. 1. Gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Setiap gen terletak pada suatu lokus. Gen memenuhi lokus suatu kromosom sebagai zarah kompak yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Pada kenyataannya, batas-batas lokus satu sama lain tidak seperti kotak dan gen itu sendiri masing-masing tidak kompak seperti butir-butir kelereng. Setiap gen pada organisme mengendalikan produksi suatu enzim khusus. Enzim-enzim itu akan melakukan semua metabolisme organisme tertentu sehingga mengakibatkan perkembangan suatu struktur dan fisiologi yang khas, yaitu fenotip organisme tersebut. Gen memiliki beberapa fungsi antara lain: A. Sebagai zat tersendiri yang ada kromosom. Zarah adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. B. Menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. C. Mengatur proses metabolisme dan perkembangan. 2. Kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus, mempunyai susunan halus berbentuk batang panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Di dalam nukleus terdapat substansi berbentuk benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap zat warna. Benang-benang halus tersebut dinamakan retikulum kromatin. Retikulum berarti jala yang halus, kroma berarti warna, dan tin berarti badan. Definisi kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Kromosom
dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bisa pada sel-sel yang sedang membelah. Dalam sel yang aktif melakukan metabolisme, kromosom-kromosom memanjang dan tidak tampak. Namun, menjelang sel mengalami proses pembelahan, kromosom-kromosom tersebut memendek dan menebal, serta mudah menyerap zat warna, sehingga mudah kita lihat melalui mikroskop. A. Jumlah dan tipe kromosom. Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu. Ada yang banyak, ada pula yang hanya sedikit. Manusia mempunyai 46 kromosom dan setiap inti selnya 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Manusia memulai hidupnya dari sebuah sel, yaitu sel telur yang dibuahi sel sperma. Sel telur dan sel sperma masing-masing mempunyai 23 kromosom atau N. Sel telur yang telah dibuahi sel sperma akan menjadi zigot. Zigot yang terbentuk mempunyai 46 kromosom 2N. B. Struktur kromosom. Yang pertama, sentromer atau kinetokor, penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya. Fungsinya sebagai tempat meletaknya benang sindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Yang kedua, kromonema, pita berbentuk spiral, tempat meletaknya kromiol dan kromomer. Yang ketiga, kromomer atau granula besar, berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Selanjutnya, kromiol atau granula kecil, kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Kemudian kromonema, bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Selanjutnya, lokus, bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Kemudian telomer, bagian ujung kromosom memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Kemudian matriks, berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selabung pembungkus kromatid atau kromosom. Yang kemudian selanjutnya, satelit, bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Sekian penjelasan dari saya tentang pewarisan sifat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.